Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita pada kali ini yaitu kita akan bagaimana penerapan manajemen mutu atau penjaminan dan pengujian pada bangunan rumah sederhana sehat, yang pada kali ini akan dibawakan oleh Pak Chandra Bayu Pratama ST dari Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan dimoderatori oleh Pak Dian Dharma. Jadi contoh dia memakai kuda-kuda kayu, ikatannya seperti ini ya, lalu kemudian harus ada ikatan angin, lalu ada bingkai beton bertulang, lalu kurungan ampingnya itu dari pasangan bata gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang kan memang udah banyak yang memakai rangka baja ringan ya, tidak mengapa, tapi tetap harus tetap harus keluar perhitungannya ya, apakah dia itu aman atau tidak, seperti itu. Lalu kemudian memakai beton baloknya itu beton bertulang, ini juga beton bertulang, dan dinding setengah batu batanya itu yang udah terplester tuh dia juga harus diangkut seperti itu. Lalu untuk ketentuan mengenai bahan bangunannya, nah ini untuk batu pondasinya batu kali atau batu gunung yang keras dan memiliki banyak sudut agar ikatan dengan mortar menjadi kuat ya. Jadi bukan batu yang halus seperti ini ya, tapi batunya tuh harus ada yang sisi ini ya, sisi bersudutnya itu dia persegi. Jadi kalau bisa batunya tuh terlihat seperti seolah pecah begitu. Begitu juga untuk kerikilnya itu juga kerikilnya harus kerikil pecahan agar ikatan dengan mortarnya kuat. Lalu untuk batu batanya, dia bagian tepi lurus dan tajam, tidak banyak keretakan, tidak mudah patah, dan dimensinya tidak terlalu kecil dan seragam gitu. Jadi memang jangan sampai juga memakai bata ini ya, bata tempe ya, tetap harus memenuhi standar SNI batu bata itu sudah ada. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, saya nggak mau pakai batu bata tapi pakai bata ringan, itu bisa atau tidak? Tentu boleh itu dengan memakai bata ringan. Malah kalau dengan memakai bata ringan kan dia lebih lebih ukurannya tuh lebih terstandar ya, seperti itu, dan pekerjaannya juga lebih cepat. Tapi kalau yang penting itu juga pemasangan dari dinding ke strukturnya itu seperti apa, seperti itu. Selain itu, batu bata yang baik akan bersuara lebih denting ketika dipukulkan satu sama lain. Ini pengujian di lapangan ya, meskipun terkadang ya memang harus diawasi sih pada saat pengerjaan rumah di lapangan seperti itu. Nah, ini ada pengujian praktisnya. Jadi batu bata tuh kalau dimasukkan ke dalam air tuh tidak banyak mengeluarkan gelembung juga ya. Nah, untuk kayu ini harus berkualitas baik, keras, kering, berwarna gelap, tidak ada retak dan lurus. Nah, untuk baja tulangan baja ber-SNI dan tidak berkarat. Tapi kadang-kadang juga ada baja yang dia SNI gitu, tapi ukuran bajanya tuh kurang gitu, dari ukuran 8 dan 10 tuh tetap harus dicek ya, karena terkadang juga kita kalau menerima asal itu juga tidak bagus juga, seperti itu. Lalu pasir yang digunakan harus minim kandungan organik, berwarna hitam dan tidak berlumpur. Pasir pantai atau pesawat tidak memenuhi syarat untuk pemakaian sebagai agregat harus beton. Kalau untuk pengujiannya itu nanti bisa masukkan pasir, kemudian diberikan air, lalu dikocok gitu, dan tunggu sampai 24 jam ya, lalu dilihat seberapa banyak kandungan organik yang ada di situ. Jadi dilihat ada lapisan yang berwarna coklatnya banyak atau sedikit. Kalau udah ada banyak itu tentu pasirnya itu tidak bagus sebenarnya. Lalu untuk kerikilnya dia harus bersudut, tidak bulat, dan merupakan batu pecah. Dimensi maksimumnya 20 mm. Agregat harus bertekstur cukup kasar dengan bentuk bersudut banyak atau kecil, tidak pipih ataupun panjang gitu. Jadi memang kerikilnya juga tidak ini ya, bukan yang kayak gepeng gitu, harus yang dia berisi. Lalu untuk campuran betonnya seperti biasa, yaitu 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil. Air secukupnya dituang sedikit demi sedikit. Baru kemudian diuji uji kelecakannya. Jadi bisa dilihat gitu, kalau untuk campuran mortar beton yang baik itu dia itu tidak langsung cair gitu, tapi masih menggumpal seperti itu.
kemudian kalau untuk campuran mortarnya itu 1 semen banding 4 pasir ya, lalu ditambahkan air secukupnya. Nah, kalau untuk semennya sendiri sebetulnya sekarang bisa menggunakan semen yang ada di pasaran ya, jadi tidak harus memakai kalaupun memang misalnya tidak ada semen tipe 1, bisa memakai semen PVC atau PCC seperti itu. Nah, ini untuk ukuran minimum fondasinya ya. Jika keadaan tanah cukup keras, berarti kan harus dicek ya, apakah tanah itu tersebut sudah bisa menahan dengan fondasi seperti ini atau tidak. Fondasi batu dapat dibuat dengan ukuran sebagai berikut: lebar atas fondasi minimal 30 cm, lebar bawah fondasi minimal 60 cm, dan ketinggian fondasi minimal 60 cm. Lalu untuk fondasi batu kali, angkor besi ditanam untuk menghubungkan fondasi dan slope. Ya, jadi angkor besi itu bukan hanya untuk dinding saja ya, tapi dia juga harus ditanam ke fondasinya seperti itu. Karena banyak kalau dicek di video di YouTube atau kalau lihat di lapangan tuh banyak yang langsung tidak diberikan pengait begitu. Jadi langsung saja ditanam fondasi dan di atasnya langsung menggunakan balok slope. Tentu akan menjadi pertanyaan ya, kalau misalnya orang yang paham struktur itu, ini kan nanti rumahnya kan tidak kalau terkena gempa kan malah kayak copot begitu. Tapi kalau untuk orang awam kan mereka juga tidak tahu itu ini perlu diberikan ikatan atau tidak. Sebaiknya memang kalau pada saat pengawasan harus berhati-hati ya, harus dicek. Kalau misalkan fondasinya sudah terpasang tapi slope-nya tapi tidak ada angkornya, sebaiknya ya dibongkar dulu, lalu kemudian dibobok, kemudian baru dimasukkan dimasukkan angkornya seperti itu. Jarak maksimal tiap angkor adalah 1 meter. Lalu angkor besinya itu 10 ketebalannya 10 mm. Lalu kemudian kalau untuk angkor tuh sebetulnya ya dia tidak perlu yang bergulir ya, seperti itu. Lalu kalau untuk fondasi batu kali menerus, fondasi sebaiknya dibuat menerus keliling bangunan tanpa terputus. Lalu kemudian fondasi titik penyekat juga dibuat menerus dan perlu dipasang balok pengikat atau slope sepanjang fondasi tersebut. Ini standar ya. Oh iya, harus perhatikan juga ya pada saat pembuatan struktur itu juga harus perhatikan jangan sampai bajanya terlihat begitu, karena kalau bajanya terlihat itu kan sebetulnya kan sudah ada minimum ketebalannya begitu, tapi kan terkadang pada saat di lapangan juga tidak tahu diperhatikan seperti itu. Lalu untuk pengangkuran ini setiap 1 meter tuh antara fondasi dan slope menggunakan besi diameter 10, tetap harus dicek ya ketebalan ini ya, diameter dari besinya itu. Nah, lalu untuk balok slope spesifikasinya, jadi dia itu ketebalannya itu dari tulangan ke kulit betonnya adalah 1,5 cm. Sementara untuk dimensinya itu 15 cm dan 20 cm. Terus untuk untuk ukuran ininya, jarak untuk diameternya itu ada 10 mm dan 8 mm. Nah, kalau untuk kolom juga 15x15, untuk tulangannya sama yaitu 10 mm dan 8 mm. Jarak antar begelnya itu 15 cm ya, sama seperti yang slope itu, jarak antar tulangan begelnya 15 cm. Lalu tebal selimut beton dari sisi terluar 15 mm atau 1,5 cm.